eh, sebagaimana dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yaitu kita memperhatikan kondisi iman kita. Kata Abu Darda, "Inna min fiqhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu." Di antara fikih seorang hamba, ini penting sekali. Di antara fikih seorang hamba, dia memperhatikan kondisi imannya, kapan naik, kapan turun. Kapan naik, kapan dia tahu. Kita ini iman kita ada dan kita rasakan sedang naik, sedang turun kita bisa rasakan. Wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa amun muntaqisun. Di antara fikih seorang hamba dia tahu imannya sedang naik atau imannya sedang turun. Dia harus tahu. Imannya sedang naik, imannya sedang turun. Bagaimana ya caranya? Dia lihat kondisi dia, semangat enggak dia baca Quran, semangat enggak dia salat malam, semangat enggak dia pergi ke masjid, ya, semangat enggak dia menuntut ilmu. Ini kelihatan dari imannya, naik atau sedang turun. Wa inna min fikir rajuli an ya'lama. Ini yang paling penting. Wa inna min fikir rajuli an ya'lama nazagati syaitani anna ta'tih. Di antara fikih seorang, kecerdasan seorang, dia tahu kapan godaan syaitan mendatanginya. Dia tahu kapan godaan syaitan mendatanginya, maka dia waspada dalam kondisi-kondisi tersebut. Kalau seorang sadar kalau dia bersafar sendiri dia akan tergoda dengan syaitan dan dia sudah berulang-ulang terjatuh dalam hal tersebut, jangan coba-coba safar sendiri. Ada orang subhanallah dia kalau sama temannya dia bisa bertakwa, dia bisa soleh di rumahnya, tapi dia safar sendiri, dia lepas kontrol. Dia lepas kontrol dan dia tahu dia enggak kuat seperti itu. Maka jangan coba-coba safar sendiri. Kalau dia tahu dia sewa hotel sendirian, dia bakalan digoda dan dia sudah pernah terjebak dalam kesalahan tersebut. Dia tahu setan menggoda dia tatkala dia sendirian dalam kasus sedang di hotel, maka jangan coba-coba memposisikan diri seperti itu. Kalau seorang tahu bahwasanya imannya akan hancur lebur ketika dia main Facebook, jangan coba-coba main Facebook. Masing-masing tahu dirinya. Jangan coba-coba Anda mencoba untuk spekulasi dengan iman Anda yang sudah Anda peroleh selama ini. Bisa hancur lebur dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi seorang harus tahu kapan dia imannya turun. Jika seorang tahu dia misalnya main sama si fulan, akhirnya nanti kalau sudah main sama dia, saya lupa dengan ngaji, saya lupa. Jangan main sama dia. Dia harus ngerti kapan imannya turun, maka dihindari semua sebab-sebab yang menjadikan imannya turun. Ya. Hati-hati ya. Saya sering sampaikan cerita, saya pernah ngisi pengajian, kemudian ada di luar negeri, kemudian ada yang bertanya di bulan Ramadan. Waktu di Australia dia tanya, "Ustaz, saya diundang sama orang ya, buka puasa teman-teman saya. Tahun lalu mereka ngundang saya buka puasa. Tapi akhirnya saya takut, khawatir saya kembali lagi minum-minum khamar sama mereka. Kok bisa saya bilang buka puasa minum khamar? Kita setelah buka puasa Ustaz, mereka minum khamar. Kemudian saya diajak. Akhirnya saya enggak enak, saya minum khamar lagi. Ya, habis buka puasa minum khamar. Kita tradisi di luar sana kita enggak tahu. Dia bilang, "Apakah saya boleh memenuhi undangan mereka untuk menjaga persaudaraan?" Saya bilang, "Enggak boleh, hukumnya haram." Anda tahu iman Anda lemah ketika itu. Buktinya Anda pernah terjerumus. Dia ajak teman-teman buka puasa, minum khamar, mabuk-mabukan habis minum khamar. Enggak tahu salat tarawihnya bagaimana caranya. Tapi intinya seorang harus sadar kapan dia imannya lemah. Ada sebagian orang tidak dia merasa tidak tentram kalau tidak di samping istrinya. Dia tahu dia mudah tergoda, dia tahu matanya jelalatan, dia tahu sudah jangan jauh-jauh dari istri. Ya, istrinya membantu dia untuk bertakwa kepada Allah. Dan di antara nikmat seorang istri adalah istri yang tu'inuka ala ta'atillah, yang membantu engkau dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu engkau menundukkan pandangan, membantu engkau untuk khusyuk dalam beribadah. Jadi sama seorang wanita juga demikian, hati-hati kalau dia tahu dia main Instagram tambah rusak imannya. Kalau dia tahu dia main Instagram ternyata dia betah lihat Instagram sampai 1 jam 2 jam lihat foto, lihat makanan. Ibu bukan gitu lihat foto, lihat makanan, lihat berita artis, lihat. Ya ini Instagram merusak, menghabiskan umur Anda. Ini penyebab futur, membuat iman turun. Sudah jangan main Instagram. Apa enggak ada syarat bahagia harus punya Instagram? Kan tidak harus. Ada pintu kebahagiaan banyak. Apakah hanya bisa bahagia kalau punya teman-teman di Instagram? Kan tidak harus. Saya tidak melarang, tapi maksud saya seorang tahu diri. Dia tahu di mana titik kelemahannya. Itu di antara kecerdasan seseorang. Dia tahu kapan titik kelemahannya. Dan demikian juga yang lain. Kalau dia tahu dia lemah ketika berbicara tentang jual beli haram, aduh saya kalau sudah ditawar gini, saya tertarik ya. Jangan kalau itu jangan ikut transaksi itu. Kamu tahu kamu lemah dalam hal tersebut. Kamu tahu kalau kamu sudah melihat uang berkilau menutup segala pikiranmu sehingga kau ikut saja ya. Maka ini penting seorang harus ngerti kapan dia tahu bahwasanya imannya turun. Syaitan, kalau sudah pernah berhasil dia akan ulangi jalan tersebut.
saya pernah berhasil menggoda si fulan, dia akan datang dari cara yang sama. Ya. Kalau tidak berhasil, baru dia cari cara yang lain. Ya. Maka kalau kita sudah pernah terjebak, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin disengat dari lubang yang sama 2 kali. Anda pernah terjerumus, jangan coba-coba lagi. Jangan coba-coba lagi. Waktu Anda terjerumus pertama, Allah selamatkan. Mungkin kedua Allah selamatkan, entah berapa kali Allah akan selamatkan. Ya, kalau tahu itu rawan untuk iman Anda, sudah jangan. Ada orang kalau kita ketemu, kita merasa iman bertambah. Ada orang kalau kita ketemu, kita merasa iman kita rusak. Ada orang kalau kita ngobrol sama dia, kita merasa iman kita rusak. Karena kita gibah sana, gibah sini. Udah jangan ngobrol sama dia. Jangan ulangi lagi. Itu bikin Anda futur.